wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua, saya sendiri dengan Vika Destari, Saya Resi Auliasri Meta, dan 3 narasumber kita yaitu Nirvana Hanum, Putri Azura, Lutfia Syifa Ramadhani. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah sebutan bagi seorang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran banyak dialami oleh Gen Z. Gen Z adalah orang yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Namun, kenapa Gen Z banyak menganggur? Nah, menurut kalian ya, adakah hak kewajiban yang belum mereka kerjakan atau hak yang belum mereka dapatkan atau yang sudah? Gen Z di Indonesia sudah menjalankan kewajiban mereka, yaitu menyelesaikan pendidikan mereka sampai selesai. Tetapi hak mereka belum mereka dapati, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak dan masuk ke dunia pekerjaan. Apakah ada pasal di Undang-Undang Dasar 1945? Baik, jawabannya ada, yaitu pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dapat menghidupi kehidupan mereka sendiri. Apakah pemerintah mendukung untuk hal tersebut? Menurut saya pemerintah sebaiknya memberikan solusi, yaitu yang pertama ada pelatihan keterampilan, ada pengembangan lapangan pekerjaan, serta juga adanya modal usaha atau wirausaha agar mereka dapat membuat pekerjaan mereka sendiri atau mengembangkan suatu usaha. Baik, pemerintahan belum memenuhi secara utuh untuk memenuhi pekerjaan setiap warga. Karena terbukti karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia ini. Dan itu termasuk solusi dari pemerintahan. Apakah ada solusi dari diri sendiri? Untuk diri sendiri, ada beberapa hal. Pertama, mereka harus mengembangkan pikiran mereka dan pendidikan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan standar pekerjaan. Yang kedua, mereka harus bersifat inovatif dan kreatif untuk memikirkan bagaimana cara mereka untuk masuk ke dunia pekerjaan yang sudah beragam saat ini. Yang ketiga, mereka harus fleksibel dalam pilihan karir. Mereka tidak boleh hanya terpaku untuk satu hal saja, mereka harus menyiapkan berbagai cadangan untuk dapat masuk ke dunia pekerjaan itu. Yang keempat, mereka harus menciptakan peluang mereka sendiri. Mereka bisa membuat perusahaan mereka sendiri, bisa membuat usaha mereka sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kenapa ya Gen Z itu kebanyakan yang pengangguran? Karena pengaruh dari digitalis. Karena di gen sebelumnya itu gen milenial belum adanya media sosial. Digital ini baru ada pada zaman Gen Z. Jadi, mereka itu kadang menganggap orang-orang di media sosial nih ya, karena banyak orang yang udah sukses, jadi mereka tuh terinspirasi. Tapi dalam hal negatif, mereka ingin dapat yang gaji yang tinggi, tapi standar mereka sendiri masih belum cukup. Jadi mereka ingin gaji yang tinggi, ingin sebuah pekerjaan yang layak, tapi ego mereka tinggi. Mereka tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri. Oh, datanya kayak egois gitu ya? Ya, mereka egois kebanyakan. Selain apa yang dikatakan oleh Via tentang gaji, mereka juga mengharapkan suatu gaji yang lebih tinggi, seperti mungkin puluhan juta untuk satu pekerjaan, padahal hanya beberapa juta untuk satu pekerjaan saja. Nah, daripada itu juga ada dari masalah dari perusahaan mereka. Misal, ada orang yang sudah memiliki hubungan lain dengan perusahaan tersebut. Jadi mereka gampang masuk untuk pekerjaan tersebut, gampang mendapatkan pekerjaan, dan gampang untuk mendapatkan sebuah koneksi dengan seseorang dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka gampang masuk lah intinya. Oh, berarti melalui Orang dalam. Kan gitu. Ya, menurut kalian tuh gimana tuh bagi orang yang melalui jalur dalam gitu? Gak adil. Karena sebagian orang memakai orang dalam itu karyawannya kerjaan mereka tuh nggak bagus seperti orang yang memang mendapatkan pendidikan yang lebih baik itu. Hasilnya juga nggak akan murni seperti pekerjaan yang mereka dapatkan sendiri. Ya, karena mereka mendapatkan pekerjaan itu bukan karena potensi mereka, tapi dari orang dalam. Jadi gimana lagi kan? Iya. Jadi menurut kalian apa pesan untuk Gen Z yang sekarang untuk yang lagi banyak menganggur? Jadi kayak pesan atau solusi dari kalian mungkin ada? Solusi dari kami sih mungkin lebih produktif, lebih kreatif, ya gitu-gitu dong sih. Harus lebih mencari sebuah celah untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi mereka tidak stuck di sana-sana saja, tidak berhenti di sana saja, tapi harus memikirkan hal yang lebih lagi. Kalau dari Azura apa ada? Mengembangkan
mengembangkan minat dan bakat mereka agar semua orang tahu apa pekerjaan yang cocok untuk mereka dan juga tidak mengharapkan suatu gaji. Untuk zaman sekarang sih susah sih kayaknya. Iya. Iya, karena gaji itu adalah standar pokok dari seseorang. Karena jika gaji mereka tinggi, maka akan dihormati dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Dan pengangguran itu banyak penyebabnya sih. Karena ada orang yang memang tidak memiliki pendidikan yang layak, jadi mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Ada juga orang yang memang sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lain, jadi sulit untuk masuk ke dunia pekerjaan yang mereka inginkan. Kenapa di zaman dahulu orang-orang mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan Ya. sekarang kenapa susah gitu? Ya. Karena sekarang lebih dibutuhkan yaitu ijazah seperti ijazah mungkin SD juga dibutuhkan, SMP serta juga ijazah SMA. Kalau bisa untuk Gen Z ini lebih baik melaksanakan atau mengikuti kuliah serta juga S1 hingga S yang lebih tinggi. Dan beberapa perusahaan di kota-kota besar mereka memandang fisik seseorang tersebut yang ingin bekerja di perusahaan tersebut karena ya mereka Ya. membutuhkan Ya. Mungkin yang lain juga ada perusahaan ya yang menganggap kayak harus lebih tinggi, harus setidaknya yang lebih tinggi. Jadi mereka harus S2 untuk sebuah pekerjaan yang tidak terlalu gaji yang tinggi. Jadi mereka tuh standarnya tuh terlalu tinggi untuk sebuah pekerjaan. Mandang fisik ya. Mandang fisik, mandang standar, mandang apa lagi? Mandang harta. Waduh. Masih Orang banyak koneksi. lah. Orang kaya diperkaya juga ya. Ya, orang miskin dipermiskin. Aduh. Oke, sekian dari podcast tentang pengangguran kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.